yusallituhumullahu sultanan zaliman. Allah akan menguasakan kepada umatku yang meninggalkan, yang mayoritas sudah banyak meninggalkan ulama, gak peduli dengan ulama dan fuqaha ahli-ahli fikih, maka akan kami angkat orang-orang zalim sebagai pejabat-pejabat. Nama sultan itu, istilah sultan tidak hanya sebatas kepada presiden, kepala negara, raja, kepala kerajaan, ataupun hanya sebatas gubernur, bupati, wali kota, tidak. Jadi sultanan di sini setiap orang yang diberikan amanah untuk mengurus masyarakat, untuk kemakmuran, memakmurkan, namanya juga ra'iyah, orang yang dirawat, dimakmurkan, dibuat makmur. Jangan sampai ini mah ra'iyahnya enggak makmur-makmur, ra'innya yang makmur, padahal ra'in yang memakmurkan, ra'iyah rakyat itu yang dimakmurkan, sebetulnya yang memakmurkan ra'in. Jangan sampai ini mah ra'iyahnya rakyatnya makin tidak makmur, ra'innya pejabatnya saja memakmurkan diri. Jangan sampai seperti itu. Nah, ini juga kalau terjadi seperti itu akibat umat meninggalkan para ulama. Karena yang akhirnya menjadi pejabat bukan kalangan santri, bukan kalangan orang yang ngerti ngaji, ngerti hukum. Oleh karenanya, yuk kembangkan pengajian-pengajian yang akan kita gunakan juga untuk mendidik anak-anak generasi bangsa supaya mereka kelak menjadi pejabat, menjadi umaro. Itu akan menjadi umaro yang adil dan soleh-solehah. Ngaji makanya. Nanti kalaupun sudah jadi pembesar, ya, pembesar badannya, ataupun sudah maju perutnya, bukan usahanya, itu tetap ngaji, punya perusahaan, di perusahaannya manggil gurunya, karyawannya ada sewaktu-waktu ngaji. Kalau sudah jadi pejabat pun nanti di balai pemerintahan dia undang masyarakat, gurunya minta ngaji di waktu-waktu tertentu, walaupun tidak undang masyarakat. Dia akan ngundang staf-stafnya untuk ngaji, gurunya didatangkan, guru yang mengajarkan kepada akhlak. Karena tujuan utamanya para ulama itu mewarisi ilmu Rasul, dan ilmu Rasul itu tujuan utamanya, visi misinya Rasul dengan syariatnya apa? Bu'ithu liutammima masalihil akhlak. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia, memperbaiki akhlak manusia supaya jadi benar. Itu visi misi Rasul. Jadi kalau ada zaman sekarang orang yang mengatasnamakan perjuangan Islam, bela Islam dan sebagainya, tapi tidak dengan akhlak, apalagi tidak dengan ilmunya, yang ada sholat Jumat pakai ruku 2 kali dalam 1 rakaat, ya, bela atas nama agama, ngebela toa, yang dibelanya toa, ya, toa untuk apa? Suara adzan. Adzan di mana? Di masjid. Sholatnya di jalan. Itu akibat tidak pakai fikihnya. Akhirnya malah justru menistakan sholat itu sendiri, bermain-main dengan sholat yang sakral. Memberikan nasihat kepada umaro silahkan, tapi dengan cara yang benar, dan jangan sampai justru kita mengatasnamakan bela agama, tapi kita yang menista agama itu sendiri. Atas nama bela agama, hayya ala sholah diganti jadi hayya ala jihad. Dari mana? Bid'ah. Jelas bid'ah dolalah. So, mau dialog debat dengan saya, debat. Kita buka-bukaan kitab. Tuhan, bisa enggak baca kitabnya? Gitu aja. Banyak orang sekarang sok-sokan alim, padahal khutbah. Kata baginda Rasul, nanti di akhir zaman qalilul ulama kathirul khutbah. Ulama makin sedikit, tapi orang yang pandai bicara itu semakin banyak dan diulamakan. Manajer perusahaan yang tenggelam kena lumpur diulamakan mendadak. Itu banyak di kita sekarang. Orang Indonesia mau diajak kemana ini? Yang bukan ulama kok diulamakan, tapi yang ulama-ulama pesantrenan yang lama ngelotok di pesantren, ilmu nahwu sorof bade bayan ma'ani mantek balaghah arud, udah paham ngelotok lah usul fikihnya, ya, ilmu nasikh mansukhnya, mansukhul ayat bil ayat, mansukhul ayat bis sunnah, mansukh sunnah bis sunnah, mansukh sunnah bil ayat, harus ngerti itu. Am khos, amun maksusun, ngerti apa enggak, ngaji apa enggak, bab seperti itu. Ya kalau enggak ngaji seperti itu nanti salah kaprah seperti Wahabi.
Bilangnya mereka ahlus sunnah wal jamaah padahal ahlul bid'ah wal gagabah. Gagabah itu sembarangan, serampangan, apa-apa dibilang syirik, apa-apa dibilang bid'ah, begitu. Ya karena itu mereka nggak ngaji secara detail, substantif, tapi ngajinya cuma tekstual doang. Hanya secara tekstual, tidak secara kontekstual. Akhirnya gampang menyalah-nyalahkan. Makanya ngaji itu terus, dulu zaman lama, gak boleh sebentar.